Jemaah rahimakumullah, melanjutkan tadabbur ayatil Quran yang terus kita biasakan pada pagi hari Sabtu ini. Kita sudah membicarakan panjang lebar tentang pewarisan, di mana kita telah jelaskan rukun-rukun kewarisan itu, dan kita juga sudah jelaskan apa persyaratan masing-masing dari rukun tersebut, apa syarat dari muwaris, apa syarat dari waris, dan apa pula syarat yang harus terpenuhi dari peninggalan yang akan diwarisi tersebut. Kita jelaskan bahawa waris ada 17 orang, 10 laki-laki dan 7 dari perempuan. Nah, apabila berhimpun seluruh ahli waris itu, diumpamanya ada semuanya, laki yang menjadi ahli waris 10 ada, yang 7 itu ada, kira-kira siapa yang hanya akan dapat warisan? Yang akan mendapatkan warisan hanya 3 pihak saja. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah pasangan yang tinggal. Yang lain tidak mendapatkan warisan. Jadi di antara ahli waris itu ada yang menerima warisan, ada yang tidak mewarisi, karena dia terhalang oleh ahli waris lainnya, karena ada jarak kekerabatannya dengan si mayat tentu berbeda. Tapi 3 pihak tadi tidak terhambat oleh siapapun dalam mewarisi. Tidak bisa dia dihalangi atau terhalang sehingga tidak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal. Siapa itu? Yang pertama adalah anak-anaknya, tidak ada yang bisa menghambatnya. Yang kedua adalah pasangannya, dan yang ketiga adalah orang tuanya, kecuali kalau ada mani yang menghalang itu, seperti halangnya adalah perbedaan agama atau terjadinya pembunuhan di ahli waris terhadap yang mewariskan. Kalau tidak terjadi hal yang demikian, mewarisan itu anak keturunan, kemudian orang tuanya dan bapak yang meninggal, dan yang ketiga apa? Pasangannya. Sedangkan yang lain dari pihak saudara, kakek, itu juga cucu, dan seterusnya, paman, semuanya terhijab apabila ada anak laki-laki dari orang yang meninggal tersebut. Anak laki-laki adalah penghijab yang utama. Bahkan anak laki-laki bisa menghijab saudara kandung. Dengan keberadaan anak laki-laki, maka saudara kandung tidak lagi berhak mendapatkan warisan. Kalau anak perempuan saja, anak perempuan tidak menghalangi saudara kandung mendapatkan warisan. Anak-anak bisa mengurangi jatah dari atau qadar yang didapat oleh pasangan, sebagaimana dalam ayat berikutnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Laki-laki berhak mendapatkan
separuh atau setengah an-nisa ini telah menjangkau kewarisan dalam bentuk hubungan pernikahan. Kalau ayat 11 itu kewarisan dengan alasan apa? Alasan nasab, keturunan. Yusikumullah bi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Pada ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jatah warisan untuk apa? Untuk anak, untuk orang tua, untuk saudara. Semua itu alasan saling mewarisinya apa? An-nasab, yaitu alasan hubungan kekerabatan dalam bentuk nasab. Ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna illa, hubungannya adalah pernikahan. Nah, di dalam hubungan pernikahan saling mewarisi itu hanya terjadi pada suami istri saja. Di mertua tidak satu tu. Ipar tidak ikut. Ya. Jadi ini yang perlu difahami. Yang saling mewarisi karena alasan pernikahan hanya siapa? Suami istri saja mewarisi. Apabila istri meninggal, maka suami mewarisi. Tidak ada di luar suami istri yang bisa saling mewarisi satu sama lain dalam alasan pernikahan. Jadi mertua dapat warisankah? Tidak. Ipar, adik istri atau adik suami dapat warisankah? Tidak. Jadi kalau terjadi urusan kewarisan ini, sebelum kita ikut ya terlibat dalam perkara ini, tentukan posisi kita terlebih dahulu. Nah, sering dan membuat karuah masalah itu adalah orang yang tidak menjadi bahagian dari persoalan kewarisan tersebut. Satu, di samo pula kok, kalau rato pusako tinggi, satu orang Sumando kadang bagai itu nanacok membuat masalah. Jadi kalau kita datang ke kaum orang, menikah dengan seorang wanita di kaum itu, kalau terjadi pembicaraan aku tinggi di rumah istri awak, turun selalu elok minta izin. Tak usah satu lawak. Nah, keributan itu terjadi ketika apa? Ketika masuk ke ranah itu orang yang tidak punya hak sama sekali. Nah, di situ awak tahu posisi awak. Sering terjadi demikian. Dan bakare-kare dalam perkara kewarisan itu bukan orang yang berhak. Dengan alasan, ya kan bini ambo ini. Ya, tentukan posisi. Jadi, diselesaikan terlebih dahulu oleh mereka yang punya hubungan dengan perkara kewarisan tersebut. Jangan hendaknya dahulu diikut campuri oleh mereka yang tidak punya hak di dalam masalah. Ya sama, pusako tinggi jo model itu. Banyak pusako tinggi ko membasi kare adalah kadang yang tidak ada hubungan. Ya tahu saja orang Sumando. Sumando tidak punya kewenangan itu. Ya bini ambo, ya dialah bini awak nyelesaian. Suara tu ini aja keluarganya. Pengawak satu. Nah, kalau masuk pula sinan tu jadi orang Sumando kecang miang awak jadinya. Jadi banyak kini ko orang nandak tahu patih di dalam bersikap. Tu ndak tahu nyo batih sampai di ma nyo boleh
Sama ndak boleh dirancahnya, kalau ndak sawahnya lagi, jadi rancah pula sawah orang. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, jangan ikut campur awak, posisi awak. Bahkan kadang istri kita pun membawa cerita tentang itu kepada kita, batas-batasi. Salah selah je mama awak, je dusana awak. Nah, tak satu lo magih minyak dalamnya lo tu. Jadi seperti itu. Begitu juga kalau ada harta pusaka tinggi, udah awak, suami awak, dia selesai di kemenakannya. Dia selesaikan dengan dusana-nya. Tidak hak kita untuk mencampuri. Kalau ada minta pandangan, berikan pandangan dengan lurus, nasihat dengan amanah. Lebih dari itu tidak. Kenapa? Karena apabila dimasuki oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah itu, maka cenderung akan menimbulkan apa? Rasa tidak nyaman. Nah, karena itu pada prinsip asalnya sesungguhnya pembagian kewarisan ini diselesaikan oleh keluarga. Diselesaikan oleh keluarga dengan jalan damai. Setelah hak-hak orang lain yang ada pada harta tersebut ditunaikan, baik berupa wasiat maupun berupa hutang, yang terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain in kana rajulun yurasu kalalah, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Kalau sudah jelaskan perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesaikanlah di dalam lingkup keluarga tersebut. Itu pada dasarnya. Jadi pada dasarnya perkara kewarisan ini belum lagi dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itu menyelesaikan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah khusumat karena pertikaian yang tidak berujung. Dan yang kedua adalah tausiq, untuk menguatkan secara administratif. Dengan itu akan mudah dilakukan proses administrasi berikutnya. Ini mau dipindah namakan, ini begini, berbagai macam. Nah, itu perannya. Nah, apabila tidak ada khusuman, tidak ada pertikaian, maka tentu masalah itu bisa demi untuk menjaga apa? Kehormatan, muruah dari keluarga tersebut, supaya kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayat. Nah, jemaah rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan bagian yang ketiga adalah orang yang tidak ada ahli warisnya, baik asalnya bapak dan terus ke atas, begitu juga tidak ada furu'nya, anak terus ke bawah. Ada orang yang seperti itu, sedangkan yang ada ahli warisnya hanya ke kiri saja, kerabat, yaitu saudara-saudara. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan katih hendak berpucuk, ke bawah hendak puluh baurik. Begitu. Tidak ada orang tua lagi, tidak ada pula anak yang akan mewarisi, yang tinggal hanya saudara. Nah, orang yang seperti ini, bagaimana dengan kedudukan hartanya? Nah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun
walikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau ada orang yang tidak punya keturunan bawah dan tidak pula punya asal ayah ibu yang masih hidup ke atas, tentu tidak pula kakek dan neneknya, yang tinggal kerabatnya adalah saudaranya, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan. Berapakah saudara itu berhak mendapat? Mereka mendapatkan 1/6. Lebih dari itu, maka fahum syuraka'u fis sulusi, mereka bersyirikat mendapatkan 1/3 dari harta. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar. Jadi itu dilakukan setelah wasiatnya ditunaikan atau hutang dibayarkan tanpa memudaratkan. Itulah ketentuan pesan yang harus dilakukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah alimun alim.